Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan membuat pakan maggot BSF dengan cara difermentasi. Nah, buat sahabat ternak yang bertanya kemarin apakah pakan maggot BSF ini perlu difermentasi atau tidak, tentunya masing-masing kita punya pertimbangan kenapa kita harus fermentasi dan kenapa harus tidak. Jadi ada pertimbangan. Untuk itu sebelum kita praktik gimana cara membuat pakan maggot fermentasi, saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa kelebihan kita fermentasi. Oke sahabat ternak, jadi kelebihan kita melakukan fermentasi untuk pakan maggot BSF yang pertama adalah kita bisa mempertahankan kandungan nutrisi dari pakan maggot BSF kita. Misalkan kita ingin menyimpan pakan maggot BSF kita dalam jangka waktu yang lama, misalkan 1 minggu atau 2 minggu, jadi kita bisa mempertahankan kandungan nutrisinya selama 1 minggu atau 2 minggu. Atau bahkan bisa lebih, sampai dengan 1 bulan. Karena pakan yang kita punya misalkan tidak habis dimakan hari itu atau tidak habis dimakan selama 1 minggu, jadi fermentasi ini adalah salah satu cara untuk kita bisa menyimpan pakan maggot BSF kita dalam jangka waktu yang lama dengan tidak merusak kandungan nutrisinya. Jadi kalau kita tidak melakukan fermentasi, kemudian kita simpan pakan maggot BSF ini dalam jangka waktu yang lama, maka kandungan nutrisinya akan rusak. Itu disebabkan karena pertama dimakan oleh bakteri, yang kedua banyak lalat buah ataupun lalat hijau juga yang akan bertelur di media pakan maggot BSF kita, sehingga larva-larva dari lalat tersebut akan memakan kandungan nutrisi yang ada di sampah tersebut, sehingga pakan maggot BSF kita akan kehabisan nutrisinya. Yang kedua, kelebihan kita melakukan fermentasi adalah kita bisa meningkatkan kandungan nutrisi dari pakan maggot BSF kita. Nah, seperti saya, sampah yang saya gunakan untuk memberikan pakan maggot BSF saya itu berasal dari pasar. Nah, kita ketahui yang dari pasar ini biasa hanya buah dan sayur yang banyak, sehingga kandungan karbohidrat ataupun proteinnya itu bisa dibilang kurang. Nah, untuk meningkatkan kandungan nutrisi protein maupun karbohidratnya, kita bisa melakukan fermentasi. Tentunya kita juga perlu menambahkan tambahan pakan yang lainnya, sehingga kita juga bisa menambah kandungan nutrisi pada saat kita fermentasi. Yang ketiga, tujuan kita fermentasi adalah supaya kita lebih praktis dalam memberikan pakan maggot BSF kita. Misalkan hari ini kita mau berikan pakan, jadi kita tidak perlu mencacah lagi untuk memberikan pakan. Besoknya kita tidak perlu mencacah lagi untuk memberikan pakan. Jadi sudah ada pakan yang sudah kita buat untuk stok 1 minggu atau 2 minggu, sehingga kita mudah memberikan pakan maggot BSF kita karena kita sudah membuatkannya 1 minggu yang lalu. Jadi kita praktis saja memberikan pakan maggot BSF kita. Oke sahabat ternak, jadi sekarang kita praktik membuat fermentasi pakan maggot BSF. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah mencacah terlebih dahulu sampah organik yang kalian dapat atau kalian punya. Jadi kalian tidak harus punya mesin cacah, jadi kalian juga bisa mencacah manual menggunakan pisau. Jadi dicacah aja kecil-kecil terlebih dahulu. Setelah dicacah, kemudian kalian tiriskan airnya, karena kandungan air pada sayur ataupun buah itu sangat banyak. Jadi kita tiriskan dulu airnya, jadi nggak usah diperas, jadi ditiriskan aja, ditiriskan mungkin sekitar 1 hari sehingga airnya berkurang. Kalau diperas nanti kandungan nutrisinya juga ikut pergi. Nah selanjutnya setelah kandungan airnya berkurang, misalkan besoknya setelah kandungan airnya berkurang, kalian campur menggunakan dedak yang sudah kita tambahkan E4. Jadi kalau kalian tidak punya E4, kalian bisa menggunakan Yakult juga, tapi alangkah baiknya kita menggunakan E4. Untuk 50 kg sampah organik yang sudah dicacah atau yang sudah digiling, kalian bisa campur 1 kilo atau 2 kilo dedak, mau dedak halus ataupun dedak kasar bebas aja. Tapi terlebih dahulu dedaknya dicampur menggunakan E4 terlebih dahulu, kemudian baru dicampurkan dengan sampah organiknya. Setelah kita campur dedak dan sampah organiknya, kemudian kita masukkan ke dalam gentong seperti ini. Jadi gentong ini kedap udara, jadi kita anjurkan menggunakan gentong yang kedap udara, atau bisa juga menggunakan ember-ember kecil yang punya tutup yang kedap udara, sehingga nanti bakteri dari E4 tersebut bisa berkembang biak di dalam. Nah setelah kita masukkan dalam gentong, kemudian kita tunggu sampai dengan 3 hari. Nah 3 hari ini sudah bisa langsung diaplikasikan ke maggot BSF kita.
dan kandungan nutrisinya sudah insya Allah sudah meningkat lebih baik lagi, dan insya Allah maggot kita juga akan lebih cepat untuk proses penguraiannya. Oke sahabat ternak, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.